Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Sekarang kita akan belajar tentang disiplin. Wah, ini semua ada urutannya yang sangat jelas sekali. Ya, disiplin. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 16 katakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, disiplin adalah sikap yang selalu tepat janji dan patuh pada peraturan, sehingga dapat dipercaya oleh orang lain dan menguntungkan diri sendiri dan juga orang lain. Disiplin adalah sikap mental seseorang yang mengandung kerelaan, mematuhi ketentuan dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan waktu maupun kewajiban dan hak-hak kita. Para ahli atau pakar dari psikolog, etika, sosial, falsafah mempunyai definisi yang sedikit berbeda tentang disiplin. Tapi pada umumnya adalah mempunyai pengertian dan kesimpulan bahwa dari sudut pandang manapun, disiplin merupakan sikap yang wajib ada dalam diri semua orang. Saya ulang, disiplin adalah sesuatu yang wajib yang harus dimiliki oleh setiap orang. Mengapa saudaraku? Karena disiplin adalah dasar perilaku seseorang yang berpengaruh besar terhadap segala hal. Baik itu urusan pribadi maupun urusan kepentingan orang lain. Untuk mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi ini, dalam mengerjakan sesuatu dibutuhkan latihan. Nah, ini penting, latihan. Dengan kesadaran dari dalam diri kita sendiri akan pentingnya sikap disiplin. Dengan kata lain, kita harus sadar bahwa disiplin ini penting bagi diri kita dan bagi orang lain. Sehingga menjadi suatu landasan bukan hanya pada saat tertentu atau saat bekerja, tapi juga dalam setiap kepribadian, setiap perilaku, setiap hari dari kita masing-masing. Perlu itu ada. Terlalu banyak contoh saudaraku. Contoh saudaraku, kalau kita mengendarai mobil atau motor. Saudara, ada lampu merah, kuning, hijau. Nah, disiplin mentaatinya. Berhenti kalau merah, kuning mulai mau jalan atau mulai mau berhenti, hijau saudara jalan. Kalau saudara tidak disiplin, maka yang celaka adalah diri kita, orang lain juga celaka. Begitu pula saudara, kalau saudara main HP, sama dan sebagainya. Naik kendaraan, saudara tak kalah mengatur waktu, berjanjian sama orang lain, jam sekian harus hadir, saudara tidak disiplin. Yang rugi dirimu sendiri dan rugi orang lain. Lama-lama orang tidak akan percaya kepada saudara. Saudara, kalau disiplin dalam pekerjaan dengan baik, lakukan pekerjaan dengan disiplin yang lalu kita sudah katakan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh dan jujur, tentunya perlu kedisiplinan. Maka orang percaya kepada saudara, orang senang kepada saudara, menguntungkan orang lain dan juga menguntungkan diri saudara sendiri. Disiplin dalam kesehatan, pola kita makan, pola hidup kita. Oh saudaraku, kita disiplin, akhirnya kita sehat. Saudaraku, dengan demikian menguntungkan orang lain, keluarga, menguntungkan diri kita sendiri. Hubungan dengan sesama, hubungan dengan keluarga dan sebagainya. Dalam mengerjakan segala hal kita bertanggung jawab dan disiplin. Saudaraku, semuanya ini perlu kedisiplinan.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali masa disiplin ini terlalu diremehkan oleh kita. Kita terlalu egois. Kita terlalu memikirkan, aku tidak disiplin, yang penting aku tidak rugi kok. Oh saudaraku, rugi besar kalau saya katakan. Kalau saudara nggak disiplin. Sekali lagi saudaraku, kalau saudara mau menjadi orang yang berhasil, seperti yang tadi saya sampaikan, pendiri KFC yang beberapa hari yang lalu saya sampaikan, dan juga saya nyampaikan tentang Nick saudaraku yang tidak ada kanan, tidak ada kaki. Mereka bisa hidup karena disiplin mereka. Mereka bisa berhasil karena mereka disiplin. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, lakukan kedisiplinan saudara. Bangun pagi-pagi disiplin bangunnya. Tidurnya juga disiplin, makan juga disiplin, semua tertata dengan baik. Atau mungkin saudara mengatakan, Pak, kita anak muda nggak bisa, zaman sekarang nggak bisa. Oh enggak, no, semua bisa. Kita bisa lakukan. Semua adalah untuk kebaikan diri kita dan kebaikan orang lain. Ambillah saudaraku, apa yang saya katakan terimalah dengan baik. Lakukan dengan sebaik-baiknya apa yang sudah saya sampaikan. Hidup dengan disiplin. Hidup dengan jujur, hidup dengan hemat, hidup dengan kerja keras, dengan tekun, dan saudara pasti akan diberkati. Maka hidup saudara akan tenang, penuh damai, penuh sejahtera. Beberapa hal yang sudah sampaikan beberapa kali episode ini, semoga ini menjadi berkat bagi saudara. Siapapun saudara, baik yang muda maupun yang dewasa maupun yang tua, semua lakukan. Saya pun juga melakukannya. Maka kita akan hidup sejahtera, damai di dalam Tuhan. Kita akan lanjut belajar bagaimana memperlakukan orang lain. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.